Alhamdulillah nahmaduhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Bab tentang keutamaan sahabat Abu Musa al-Asy'ari dan saudaranya Abu Amir al-Asy'ari di kitab Bapak 1005. Hadis yang Abu Dzar yang satunya lagi dilewat saja karena intinya sama ya dengan kemarin, bahwa Abu Dzar ini yang paling pertama dari kabilah Ghifar mencari Nabi dan masuk Islam. Sekarang kita bahas hadis tentang Abu Musa al-Asy'ari. Al-Asy'ari ini dari kabilah Yaman ya, tapi masih Arab. Hadisnya disampaikan oleh Abu Burdah dari ayahnya, dari Abu Musa. Abu Burdah teh anak Abu Musa. Kata Abu Musa al-Asy'ari, nama aslinya Abdullah bin Qais. Kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa nazilun bil Ji'ranah baina Makkah wal Madinah. Saya menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau singgah di Ji'ranah antara Makkah dan Madinah ya. Sampai sekarang juga namanya masih Ji'ranah. Wa ma'hu Bilal, beliau bersamai oleh Bilal, dikawal. Nah Bilal itu kan brigade ya. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun a'rabiyun. Lalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki Arabi. Arabi itu orang Arab di gunung ya. Tadi gua Hiro loba ta Arabi ya. Yang ya kurang adab ya. Di Masjidil Haram ge loba Arabi. Kurang adab karena hidupnya tidak di kota, tidak nyakola, tidak berpendidikan rata-rata. Dan secara ekonomi ya di bawah, susah diatur lagi oleh pemerintahnya Arabi ini. Faqala ala tunjizuli ya Muhammadu ma wa'atani. Tidakkah kamu memenuhi untukku hai Muhammad apa yang kau janjikan untukku? Tuh ngageroan Rasul kan kurang adab. Istri Nabi saja nggak memanggil wahai suamiku, tapi istri Nabi saja panggilnya ya Rasulullah. Ya hai Muhammad, ka Jokowi hei Owi. Teu sopan. Cenah kumaha Bapak Owi teh. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absyir. Berbahagialah, tenanglah ya. Faqala lahul Arabi. Arabi itu malah Malik ngomong aktsar ta'ala ya min absyir. Lah kamu cenah sudah terlalu banyak ngomong berbahagialah, tenanglah kepadaku. Mana cenah mana gitu. Orang Arabi itu ya ujung-ujungnya minta duit ya. Mundi gua rumah Jokowi atau cenah non ringgit gitu. Minta duit ujung-ujung nama
nya modus nama siga di urang we aya nu dagang cai, aya anu nyemen gitu, ada yang langsung minta-minta seperti orang yang sedang sakit. Jadi minta ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sangat dermawan, tidak mungkin beliau tidak memberi. Kalau ada, ini beliau belum memberi karena memang belum ada. Yang Arabi itu orang yang wani mental. Wah cenah, meni banyak bacot cenah, bahagia tenang mana cenah. Fa'aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bi Musa wa Bilal kahayatil ghadban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menemui Abu Musa dan Bilal dalam keadaan marah. Kenapa Nabi tidak memarahi orang Arab gunung itu? Karena dia kurang adab, kurang ilmu, diambekan nu bodoh nu kurang adab mah mual maslahat, mual nyambung. Dimarahi itu kalau memang dia siap menerima pendidikan. Contoh yang kita bahas di kajian Ahad bulan kemarin bulan ini ya, di Al-Furqan. Nabi ada marah ke orang-orang yang memang bisa paham kemarahan Nabi. Orang yang begini dimarahi, begi ngalunjak. Makanya Nabi tidak memarahi langsung, Nabi menahan amarahnya saja. Kahayatil ghadban. Faqala inna hadza qad raddal busra. Ini orang ini sudah menolak berita gembira di upahannya, nolak, dibebenjokeun nolak. Faqbala antuma, sudah hadapi saja oleh kalian berdua. Abu Musa dan Bilal ini kan pengawal ya. Dulu pernah kita bahas hadisnya. Abu Musa keluar dari rumahnya dan berkata, saya akan mengawal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Abu Musa udah wudu cari Nabi, ke rumahnya nggak ada. Kata istrinya tuh cenah tadi mah ke sumur, ke toilet. Maka kemudian Abu Musa datang ke sumur, toilet, dan kemudian minta izin ke Nabi mau jadi bawab, mau jadi penjaga pintu. Lalu datangkan Abu Bakar bertamu. Tahan dulu ke Abu Musa, Umar, dan kemudian Utsman. Itu hadisnya sudah pernah kita bahas. Ya, Abu Musa ini begitu. Bilal juga sama. Bilal itu kan kata Nabi, kamu berjalan di depan aku di surga. Karena memang Bilal kesehariannya berjalan di depan Nabi, pengawal kan di depan ya, malah mungkin di tukang. Jadi Abu Musa dan Bilal ini pengawal Nabi. Kata Nabi, udah urus sama kamu pengawal gitu. Nah, orang yang begitu mah susah dibebenyokeun ya, kudu tengel-tengel gitulah. Pengawal teh hadang gitu. Faqala qabilna ya Rasulullah, siap cenah Rasul. Tsumma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqadahin fihi ma. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta satu wadah air. Ambilkan satu siuk air. Fa ghassala yadayhi wa wajahu fi. Lalu Nabi mencuci tangan dan wajahnya di wadah itu, di sisiuk itu ya. Wa majjafi, kemudian berkumur-kumur dan membuangnya lagi ke sana. Cuci muka, airnya itu di ke wadah itu kan lagi. Termasuk kumur-kumur dibuangnya ke wadah itu lagi kan sisiuk tadi. Tsumma qala, kemudian kata Nabi, isyroba minhu, nih cenah minum. Ya, awas ya lain sunnah ya. Sunnah memberi Nabi cuci muka. Ya. Nyidu kadinya, tak ya mas duit minum.
nih minum. Wa afrighu ala wujuhikuma wa nuhuwikuma, silakan tuangkan ke wajah kalian, wa nuhurikuma, dan dada kalian. Nih minum. Udah gitu kemudian diusapkan ke wajah dan ke dada, ya. Wa absyiro, dan berbahagialah kalian berdua. Maksud Nabi agar mereka berdua mengambil barokah dari air Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu air bekas Nabi. Ini yang sering disebut tabaruk, ya. Tabaruk itu ngalap barokah dari sisa-sisa bekas-bekas peninggalan Nabi. Cuma bedanya kalau di mazhab Syafi'i diluaskan, bukan hanya Nabi tapi juga pewaris Nabi, para ulama, para kiai. Wah, urut nate pada moro puntung rokok ge urut kiai mah wah pada moro kapeak jika ada digaras. Tapi kalau di mazhab Hanbali dibatasi, ya, bahwa ini khusus buat Nabi. Karena Abu Bakar tidak, Abu Bakar itu orang kedua terhebat sesudah Nabi. Umar tidak, para sahabat, para tabiin tuh boro-boro karena cai urut Umar, Utsman, Abu Bakar radhiyallahu anhum. Tapi kita harus jaga adab, jangan menyebut mereka yang begitu musyrik. Musyrik mah ngapirkeun. Pokoknya saya nggak sependapat. Tapi memang faktanya di mazhab Syafi'i begitu, mentak wah nya ieu leungeun kiai teh nepikeun ka baseuh atuh diciuman ku ciduh santri. Mun barudak ayeuna kitu mun disusutkeun ku abdi mah kana beungeut maranehna. Fa akhadal qadah, lalu kedua sahabat itu mengambil wadah tersebut. Fa fa'ala, lalu melakukannya, diminum air itu, kemudian diusapkan ke wajah dan ke dadanya. Ma'amarahuma bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanadathumma Ummu Salamah min wara'is sitr. Tapi kemudian diseru oleh Ummu Salamah dari balik hijab. Tadi dibaca oleh saya ayatnya itu surat Al-Ahzab. Min wara'i hijab. Jadi kalau istri Nabi itu harus di belakang tirai, tidak boleh berhadapan langsung. Jadi Nabi saat itu sedang ada dekat Ummu Salamah, atau mungkin di rumah Ummu Salamah. Kan di Ji'ronah, sedang bersama Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah dari balik tirai, afdila li ummikuma, sisakan buat ibu kalian. Ibu kalian itu maksudnya Ummu Salamah, istri Nabi kan, ibu kaum mukminin. Cenah sisakan buat sing ingat ka indung. Mimma fi inaikuma, yang ada di wadah kalian. Fafdola laha minhu ta'ifah. Maka kemudian Bilal dan Abu Musa menyisakan sebagian buat Ummu Salamah. Cenah sing ingat ka indung abdi ge hayang. Nah, ini semangat para sahabat dalam hal mengambil barokah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengambil kebaikan. Ya kalau tahu ada kebaikan, meski itu buat Bilal dan Abu Musa, Ummu Salamah juga pengen kebagian. Dan di sini tergambar keutamaan sahabat Abu Musa dan Bilal sebagai dua sahabat yang dipercaya oleh Nabi untuk mengurus urusan, sebut saja yang kecil, yang remeh-temeh. Piraku atuh Nabi urusan jeung orang Arabi nupun tapenta, itu mah urusan pengawal yang begitu. Da Jokowi oge ngomong kul nih sepeda anger wae kan eksekusi nama ku pengawal. Ya, jadi zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu ada pengawal. Jadi ayeuna usaha JJ aya brigade ente
naon teu borju henteu. Bukan mewah, memang begitu adabnya. Adab buat yang pengawal, dan Nabi kan gak pernah minta. Dan Nabi mah teu dikawalin sahalu dijaga ku Gusti Allah ya. Tapi itu adab dari pengawal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sajeje lahnya abdi macan mantes. Itu sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya ini tentang Abu Musa dan saudaranya Abu Amir. Masih disampaikan oleh Abu Burdah dari ayahnya yaitu Abu Musa. Lama faraghan Nabi sallallahu alaihi wasallam min Hunainin, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari perang Hunain. Perang Hunain itu setelah Fathu Makkah ya, berturut-turut. Fathu Makkah, Hunain, Taif, lalu Autos. Ba'atha Aba Amirin ala jaisin ila Autos. Nabi menugaskan Abu Amir untuk memimpin pasukan ke Autos. Autos ini yang hadisnya terkenal Nabi mengharamkan nikah mut'ah. Falakiya Duraida bin Simmah, lalu bertemu dengan Duraid bin Simmah. Fakutila Duraid, dibunuhlah Duraid, tokoh ya, tokoh Autos. Wa hazamallahu ashabahu, dan Allah kemudian membinasakan pasukannya. Alaih begitu di perang Autos, orang kafir itu. Faqala Abu Musa wa ba'athani ma'a Abi Amir. Lalu kata Abu Musa, Nabi juga menugaskan aku bersama Abu Amir. Tapi nggak disebutkan kemana, pokoknya masih di wilayah itu. Qala farumya Abu Amirin fi rukbatihi. Tiba-tiba ada yang menembak Abu Amir ke lututnya. Romahu rajulun min Bani Jusam bisahmin. Seorang dari Bani Jusam menembak Abu Amir dengan anak panahnya dan mengenai lututnya. Fa athbatahu fi rukbatihi. Fantahaitu ilaih, lalu aku mengejar dia. Fakultu, lalu aku sampai ke Abu Amir, menghampiri Abu Amir. Fakultu ya am, man romak. Wahai paman, siapa yang menembak Anda? Fasyaru Abu Amir ila Abi Musa. Lalu Abu Amir menunjukkan kepada Abu Musa, tuh, inna dzaka qatili, itu tuh yang mau membunuhku. Tarau dzalika alladzi romani, dia, kamu bisa melihatnya, dia yang menembak aku. Qala Abu Musa, kata Abu Musa, faqasadtu lahu, lalu aku mengejar dia. Fa'tamattu, lalu aku sampai kepada dia. Falahiktuhu, dan menemui dia ya. Diudag yang tamada itu sengaja terus ya. Falamma ra'ani, ketika dia melihat aku ya, mendekat dia, menghadap dia, walla'ani dhahiban, dia pergi berpaling lalu lari. Fattaba'tu, aku pun mengejarnya. Wa ja'altu aqulu lahu, lalu aku berkata kepada dia, ala tastahyi, hei kamu tidak malu, alasta arabiyan, kamu orang Arab bukan ya. Kamu pendekar bukan, masa pendekar lari gitu. Di kita juga gitu kan ya, gentle dong. Ala tasbut, kamu tidak yakin, tidak kuat. Fakafa, kemana, jangan lari, tahan kafa itu. Faltaqaitu ana wa huwa, lalu aku kemudian bertemu dengan dia. Fakhtalafna ana wa huwa darbataini, lalu kami beradu duel, saya dan dia, dua pukulan. Fadarabtu bisayf faqataltu, aku berhasil memukul dia dengan pedang dan membunuhnya. Wah, ini berarti Abu Musa jago pedang, ninja sugan. Ini dua kali nyabat guys, bisa mayan yang membunuh Abu Amir. Tsumma raja'tu ila Abi Amir, lalu aku pulang kepada Abu Amir. Fakultu innallaha qad qatala sahibak,
Saya lapor Allah sudah membunuh Sahibah itu yang membuntuti kamu di sini mah, ya, musuh kamu. Qala kata Abu Amir fanzi hadza saham, tolong cabut panah ini di lututnya. Fanaza'tuhu, lalu aku mencabutnya. Fanaza minhul ma, lalu mengalir deras darinya air, maksudnya darah seperti air siga cai ngocor. Faqala ya benahi, kata Abu Amir, wahai anak saudaraku, intaliq ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pergi sana kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqri'hu minnis salam, sampaikan salam dari aku, wa qul lahu, dan titip pesan kepada beliau, yaqulu laka Abu Amir istaghfirli, bahwa Abi Amir titip pesan kepada Anda, tolong ampuni aku, tolong istighfar untukku. Qala wasta'malani Abu Amirin 'alan nas, dan kemudian Abu Amir meminta aku menjadi wakil, jadi pemimpin untuk pasukan, ya. Wasta'malani Abu Amir 'alan nas, istamal dari mempekerjakan, menggantikan. Wa makatha yasiron, dan tidak lama dari itu, tsumma innahu mata, dia meninggal dunia, ya. Waktu pendarahan can usum Hasan Sadikin baheula, ya, can usum ambulan. Jadi ya sudah, kalau udah pendarahan, makanya tadi kata Abu Amir, udah kamu nanti sampaikan ke Rasul salam dan tolong istighfar untukku. Tidak lama kemudian meninggal, dan Abu Musa pun menjalankan tugas dulu memimpin pasukan buat menyerang satu kaum musuh. Falamma raja'tu, setelah pulang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhaltu alaihi, saya masuk kepada beliau, wa huwa fi baitin ala sarir, beliau sedang di rumah di atas hamparan murmalin. Romal itu pasir kerikil, jadi Nabi itu hamparannya kasar. Wa alai firas, meskipun di atasnya ada hamparan, mungkin sajadah. Mau canusum sajadah tuh baheula macan aya Turki lagi, ya. Paling ya kain sarung tapi berkerikil. Wa qad athara rimalus sarir bi dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh hamparan yang kasar itu sampai membekas di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa janbaihi, dan dua sisi tubuhnya. Karena kan dulu zaman Rasul juga nya baju salembar rata-rata, makanya mohon maaf ya, ada hadisnya Nabi sholat keluar pakai pakaian kata Aisyah yang masih ada bekas maninya, ya karena can usum celana dalam, ya. Terus kata Nabi, ibu-ibu yang mau sujud nanti sudah bapak-bapak cengkat, kenapa data temakai celana dalam? Pakaiannya kan kayak orang Arab sekarang, si gamis itu sampai lutut atau di bawah lutut, kebanyakannya sampai betis. Itu kan kalau sujud pasti katingali, ya. Dari belakang itu rada porno gitu, makanya Nabi seringnya sujud kakinya rapat, ya, agar nggak kelihatan betis. Dan sok nu make sarung sukuna muka dina sujud da katingali betis sempikeun kapingping kadang. Dari itu Nabi seringnya rapat. Dan ini juga begitu. Kenapa sampai membekas? Waktu da urang mau dirangkepnya aya pakaian dalam. Kalau Nabi belum usum, belum zamannya, sampai membekas. Fa akhbartuhu bi khabarina, ya, yang tadi menggambarkan betapa Nabi hidup sederhana. Bukan berarti harus miskin. Cuma bagi yang miskin tong sok banyak merajuk, jangan banyak mengeluh. Nabi juga pastinya lebih miskin dari orang miskin yang ada sekarang. Orang miskin yang ada sekarang mah tuh buka kene HP, bisa kene laju YouTube, masih punya uang, masih bisa makan nasi,
Nabi itu makan juga dengan kurma, ya, sok kurang kurma unggul insyaallah, ya, malwareg. Nabi itu kurma air. Orang masih kena kabeli lah, ya, ayam goreng. Fa akhbartu bi khobarina, lalu aku beritahukan khobar kami, wa khobaru Abi Amir, dan berita tentang Abu Amir yang gugur di medan perang. Wa qultu lahu qala kullahu yastaghfirli. Aku sampaikan pesan kepada beliau bahwa Abu Amir, yang paman Abu Musa, minta diistighfarkan oleh Nabi. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta air, fatawaddu'a minhu. Lalu beliau berwudu dari air itu, tsumma rafa'a yadayhi, kemudian mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma ighfir li Ubaidin Abi Amir. Ya Allah, ampunilah Ubaid Abu Amir. Hatta ra'aitu bayadu ibtaihi, sampai aku melihat putih kedua ketiaknya. Berarti sakit katanya mengangkat tangan. Kalau segini enggak kelihatan, segini ya, mengangkat tangan. Cangkel di sopa marwah ngadoa kieu. Mituna mah kieu. Kayak geus kadua katilu mah kieu. Katujuh mah kieu ada cangkel, teu nanaon. Ya, ini kan bukan syarat wajib harus begini, cuma bagusnya begini. Tsumma qala, kemudian beliau juga berdoa, Allahumma ja'alhu yaumal qiyamah fawqa katsirin min khalqik aw minan nas. Ya Allah, jadikan dia pada hari kiamat ada di atas mayoritas manusia. Faqultu wali ya Rasulullah fastaghfir, aku dong juga Rasul, istighfarkan aku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li Abdullah bin Qais. Ya Allah, ampunilah Abdullah bin Qais, Abu Musa deh, dan bahu dosanya, wa adkhilhu yaumal qiyamah mudkhalan karimah, dan masukkanlah dia pada hari kiamat ke tempat yang mulia. Qala Abu Burdah, kata Abu Burdah, ini putranya Abu Musa, ihdahuma li Abi Amir wal ukhra li Abi Musa. Satu buat Abu Amir dan satu lagi buat Abu Musa. Tapi tidak selalu ya Rasul diminta doa lalu beliau mendoa khusus. Ada juga Rasul saya minta doa sudah tadi dalam sholat, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nyatu kabeh minta doa mah 30.000 misalkan Nabi sapoe ngadoa 30.000 jeung 30.000 jelema. Wah gawe. Jadi khusus untuk orang-orang tertentu. Jadi usah nyungkeun pidoana. Abdi doakeun di multajam. Wah katanya dina HP teh. Mau apa dek umur teh geus pinu minta doa we kul ngongkosan mah teu. Nah, itu ada kadang yang saya doakan khusus kalau orangnya spesial ya. Ya kalau biasa-biasa mah geus dibabat doa anak kabeh. Robbana atina fid dunya hasanah. Kababat kabeh. Ini jadi dalil kata Imam An-Nawawi dianjurkan doa sambil ngangkat tangan. Memang ada hadis Anas, kata Anas, Nabi tidak mengangkat tangan kecuali di 3 tempat. Tapi karena hadis ini sahih, berarti maksud hadis Anas mah sepengetahuan Anas, seingat Anas cuma 3 tempat. Ini buktinya hadisnya sahih. Bahkan kata Imam An-Nawawi, fi mawatina katsirah fauqa 30 mautinan. Data Imam An-Nawawi saya menemukan di 30 tempat. Ya, kalau guru-guru di Bandung menyebutnya di 14 tempat. Kalau Imam An-Nawawi 30 tempat. Dan ini bukan pembatasan, keliru. Boleh mengangkat tangan itu di 14 tempat. 7 buat diri sendiri, 7 buat orang lain. Keliru. Dan Nabi tidak membatasi. Memang ini Nabi membatasi.
Jangan mengangkat tangan ya kecuali di 7 tempat muka. Nabi sebatas mencontohkan berdoa mengangkat tangan. Tapi memang tidak semua berdoa Nabi ngangkat tangan. Jadi udah kembali ke hukum asal, boleh mengangkat tangan, boleh tidak. Termasuk tidak ada satupun dalil Nabi beres sholat ngadoana ngangkat tangan, nggak ada. Mun aya pasti dilaporkan. Kalau Nabi wiridan beres sholat keras ada, ya di Sahih Bukhari. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i itu di masa awal, sesekali untuk mengajarkan. Kesananya nggak pernah lagi. Cek Imam Syafi'i dan dina Al-Um jeung dina Ar-Risalah begitu. Nah, dulur urang naon unggal wiridan tarik wae nya, karena kata mereka di Al-Ajar. Ya. Muntek itu mal wiridan. Karena mau bagaimanapun yang sholat di masjid itu loba nama nu awam. Buah di dieu mun dites wiridan mah can harapal. Jadi husnudon kitanya begitu, tapi kenapa kita tidak begitu? Ya karena Rasul pun tidak mengamalkan. Di dieu mah bapak-bapak tidak ngapal linter untuk ditarikeun masing-masing we gitu. Nah, kalau sholat duhur kutab tadi ditarikeun. Ya. Soalnya teu ditarikeun gararana yang hadeureuy. Ya, kita mau ditarikeun mereka ikut baca gitu. Dan bukan berarti kadenya jadi dalil bada duhur mah kudu ditarikeun ulah. salah fokus. Jadi sekali lagi doa itu boleh mengangkat tangan, boleh tidak. Di 30 tempat Nabi pernah mengangkat tangan, artinya boleh dan tidak membatasi di 30 tempat itu. Yang kedua, ini yang sering saya jelaskan. Nabi SAW dzikir di sepanjang aktivitasnya, maksudnya selalu dalam keadaan suci. Karena Nabi mah dek ngadoa ge wudu heula. Nabi itu kan dzikir di sepanjang kegiatannya. Nyambung dengan hadis, Nabi itu selalu menjaga kesucian. Boro-boro dek ngaji Quran, dek ngadoa, ini bukan wudu mau sholat, bukan. Ieu mah wudu dek ngadoa. Wudu lah. Kenapa? Karena kata Nabi di hadis yang lain, inni karihtu an adzkurullah illa ala tuhrin. Saya benci dzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Atau Nabi gini, sedang di toilet, ada yang salam, assalamualaikum, tidak jawab ku Nabi. Nabi wudu dulu, udah wudu baru waalaikumsalam. Nabi wudu jangan jawab salam. Urang mahnya habak-habak we, boga wudu teu boga wudu ge. Tapi memang ini bukan wajib. Ya, makanya dianjurkan urang mun batal wudu agar apa? Ketika kita berzikir itu dalam keadaan suci. Ini juga jadi dalil Nabi maksakanlah wudu, afdolna berdoa itu dalam keadaan suci. Saya misalkan pulang mau meruqyah anak saya yang sedang sakit, geus batal ngasup angin, wudu lah, udah wudu baru ngaruqyah gitu ya. Ini bukan bid'ah, ini jelas sunnah. Ini hadisnya bisa diamalkan betapa Rasulullah untuk berdoa itu beliau berwudu terlebih dahulu. Aku lo qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.